Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kalau mereka bilang bahwa transisi OpenAI menuju struktur profit itu adalah bentuk pengkhianatan pada misi mulainya, yaitu misi kemanusiaan, aku rasa beban pembuktian di sisi mereka sudah salah dari awal. Karena apa? Karena mereka berangkat dari asumsi yang terlalu sederhana, yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan status quo yang ada, yang dimana mereka berasumsi bahwa AI dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya modal yang besar, tanpa adanya investasi-investasi dari negara besar, dan cuma bermodalkan niat baik saja dan tanpa adanya modal itu sendiri. Padahal realitanya di status saat ini, AI bukan lagi sekedar proyek biasa, bukan lagi sekedar proyek di lab biasa, namun sudah menjadi senjata untuk dominasi ekonomi, militer, bahkan informasi-informasi dari berbagai negara. Bahkan lebih parahnya lagi, AI bisa menjadi kompromi-kompromi dari berbagai negara itu sendiri. Jadi sejak awal, framing mereka sudah salah, karena mereka menganggap profit itu akar masalah. Padahal sebaliknya, dalam dunia industri saat ini, profit bukan tujuan yang merusak tatanan, bukan tujuan yang memperkecil peluang untuk berkembang, melainkan mekanisme yang membuat OpenAI tetap maju, tetap hidup, tetap dapat berkembang, dan tetap eksklusif pada akhirnya. Masuk dalam pembikaian ulang kami untuk memenangkan debat pada kali ini. 1. Di dunia saat ini, OpenAI mengejar profit bukan untuk keserakahan, tapi karena sadar kalau pengembangan AI butuh modal yang sangat besar. Tidak hanya butuh kebaikan saja, tapi AI juga butuh modal yang sangat besar untuk memperpanjang atau memperbaiki keamanannya dan juga sistematikanya. Dan tanpa keuntungan yang menjanjikan seperti itu, tidak akan ada investasi-investasi atau talenta hebat yang mau datang pada AI itu sendiri, sehingga tidak akan ada perkembangan yang terjadi pada akhirnya. Lalu pemikiran kami yang kedua, kalau kita terus membatasi OpenAI dengan aturan yang kaku atas nama normalitas, saya rasa tim proposisi justru meremahkan satu-satunya benteng yang dapat menandingi monopoli teknologi global pada saat ini. Dampaknya apa, Dewan Juri? Dampaknya adalah pengembangan AI bisa berpindah ke tangan-tangan pihak yang tidak transparan, tidak adanya kepedulian kepentingan publik pada akhirnya, dan malah ini tidak aman pada akhirnya, dan juga tidak sistematis dan juga tidak struktural. Masuk dalam argumen kami yang akan menguatkan pembikaian ulang kami dan akan memenangkan perdebatan kali ini. Argumen kami yang pertama adalah proposisi salah paham mengenai bagaimana profit itu dianggap tidak aman. Mereka bilang kalau profit akan membuat OpenAI jadi lebih komersial dan tidak aman lagi. Saya rasa, Dewan Juri, konteks mereka tidak jelas dari awal dan juga setelah kita analisis, karena di AI yang mahal itu bukan bagaimana kita cara membuat AI-nya, bukan bagaimana kita membuat strukturalnya, tapi bagaimana kita menjadikan AI itu sendiri aman. Tapi kalau kita lihat Aligman Research dan lain sebagainya, itu tidak menghasilkan uang secara langsung, butuh jangka yang lebih panjang untuk menghasilkan uang, butuh kontribusi yang lebih panjang. Maka dari itu, nah sekarang pertanyaannya kepada tim proposisi, jika tim proposisi membatasi kapasitas finansial organisasi, dari mana semua yang telah saya sebutkan tadi dibiayai, dikontribusikan, dan dapat berjalan secara maksimal? Jawabannya tidak ada, dan tim proposisi tidak akan bisa menjawab hal ini karena hal ini memang sudah jelas di status quo tidak ada jawabannya. Dewan Juri yang terhormat, dalam dunia nyata tanpa adanya profit yang cukup kuat, tanpa adanya investor-investor yang cukup kuat, yang pertama dipotong dan terkena dampaknya bukanlah inovasi ataupun pada AI-nya itu sendiri, tapi pada keamanan AI itu sendiri. Yang dimana karena software tidak menghasilkan penghasilan secara cepat, jadi problematik di sini adalah justru model terlalu membatasi profit itu akan membuat AI yang lebih berbahaya. Sedangkan di sisi kami, struktur PVC misalnya yang tetap profit oriented memungkinkan 1. Dana riset tetap berjalan, 2. Keamanan lancar, dan 3. Inovasi tetap berjalan. Yang kami tegaskan di sini, profit bukan lawan keamanan, profit juga bukan menghancurkan keamanan itu sendiri, tapi profit adalah yang melindungi keamanan itu sendiri, bagaimana tetap berjalan dengan lancar, bagaimana tetap dapat berkontribusi dalam masyarakat, dan bagaimana profit tetap akan dapat menguntungkan dan tidak akan menguntungkan berbagai pihak, tapi akan menguntungkan semua pihak, yang dimana akan sangat menguntungkan di sisi kami. Lalu masuk dalam argumen kami yang kedua yang akan menguatkan argumen kami yang pertama, yang dimana tanpa profit AI tidak bisa dikontrol, yang dimana proposisi berpikir di sini bahwa membatasi profit akan membuat AI lebih terkontrol secara keseluruhan. Namun Dewan Juri yang terhormat, saya rasa tim pro gagal memahami cara kerja kontrol itu sendiri dan teknologi. 1. Kami akan jelaskan bagaimana ini mekanismenya terjadi. Kontrol tidak datang dari niat baik. Lalu 2. Kontrol tidak datang juga dari perorangan ataupun perorganisasi. Tapi 3. Kontrol tersebut datang dari kapasitas untuk mendominasi arah perkembangan teknologi itu sendiri yang akan dikelola oleh pihak-pihak atau organisasi yang berwenang nantinya. Lalu kalau OpenAI dibatasi terlalu ketat, 1. dia akan kehilangan daya saing, lalu yang kedua dia juga akan kehilangan kecepatan inovasinya sehingga akan tertinggal zaman oleh AI lainnya, dan yang ketiga adalah keamanan akan semakin berkurang di sini. Dan ketika itu terjadi, yang mengisi kekosongan daya dan inovasi tersebut bukanlah organisasi yang layak, bukan pula
negara-negara yang layak, melainkan kemungkinan terburuknya adalah negara atau organisasi yang tidak punya struktur transparansi yang jelas. Artinya apa? Artinya semakin Timpro membatasi opini bahwa OpenAI atas nama etika, moral dan sebagainya, maka Timpro sedang mendorong AI jauh ke aktor yang lebih tidak realistis tersebut. Inilah yang tidak bisa mereka jawab pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, di sisi proposisi mereka menawarkan dunia yang terlihat moral, namun aslinya mereka terlihat moral tidak, seperti jangan terlalu profit, nanti sistematika jadi rusak. Padahal realitanya di status quo itu hanya bekerja di dunia yang ideal, tidak akan bekerja di dunia yang kompetitif. Artinya apa dan juga akibatnya apa? Akibat di sini satu, inovasi melambat karena tidak adanya modal yang secara struktural masuk dalam OpenAI itu sendiri. Lalu juga AI jadi tidak eksklusif karena ada pertentangan-pertentangan yang telah disebutkan oleh Timpro. Lalu yang ketiga adalah kontrol pindah ke aktor lain yang menyebabkan tidak adanya modal sehingga jatuh ke aktor lain. Timpro pikir itu akan lebih aman, padahal akhirnya itu cuma memindahkan resiko yang sangat lebih besar nantinya, yang awalnya resiko hanya semula batu menjadi sebesar gunung, dan itu bukan menghilangkannya tapi cuma memindahkan resikonya. Sedangkan di sisi kami Dewan Juri, kami tidak bilang bahwa profit itu tidak baik, namun kami bilang bahwa profit adalah alat supaya AI tetap bisa berkembang cepat, tetap dinilai keamanannya, dan tetap berada pada ekosistem yang bisa diatur. Jadi Dewan Juri yang terhormat, debat kali ini bukan tentang soal OpenAI itu baik atau buruk, ini debat soal satu hal, yaitu apakah kita mau AI dikendalikan sistem yang pilihan satu realistis dan mampu bertahan dalam kompetisi global, yaitu di sisi kami tim oposisi, atau kedua di sisi proposisi yaitu idealis tapi tidak punya kekuatan untuk mempertahankan kontrol atas teknologi itu sendiri. Dan dalam dunia nyata yang paling realistis untuk dijalankan ada di sisi kami, yaitu realistis dan mampu bertahan dalam kompetisi global. Karena sedalam apapun AI itu sendiri, jika tidak ada profit yang berjuang di dalamnya, maka akan ketinggalan zaman dan tidak akan eksklusif diikuti oleh zaman itu sendiri. Dan di sisi kami menawarkan semua hal itu, yang dimana modal tetap akan berjalan. Yang kedua ada transparansi dan tidak adanya keterlibatan dari pihak eksternal yang akan merugikan semua pihak. Dan yang ketiga, ini akan realistis dan mampu bertahan dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan 100 tahun ke depan. Dan di sisi kami akan lebih kuat daripada tim proposisi, karena pada akhirnya tim proposisi tidak menjual profit ini karena mereka beranggapan bahwa ini merupakan sebuah hal yang tidak transparan. Karena pada saat ini kami bisa menyatakan bahwa ini merupakan yang transparan, ini merupakan yang terbaik bagi dunia, karena pada akhirnya jika tim proposisi terus mengelak hal itu, kami tidak akan menyesalkan bahwa transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berbasis profit, karena sebetulnya yang kami ingin jelaskan bahwa profit merupakan suatu keuntungan dan dapat dimaksimalkan oleh sebuah negara maupun global yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dunia itu sendiri. Bangga menjadi tim oposisi.